kayaknya dia terlalu penuh, jadi mau aku potong. Dan biar anakannya aku tanam di media tanam yang lain, misal di papan pakis dan lain-lain ya. Aku mau potong ini aja. Setelah aku pantau-pantau, kayaknya seru memilah atau apa namanya ya, memperbanyak anggrek bulan. Karena ini ada satu yang udah kuning biar nggak menular, dan kita coba praktekkan pada satu produk anggrek bulan yang banyak ini ya. Karena dia mau berbunga pun kayaknya lama banget berbunganya. Dari kemarin-kemarin udah ada kegiatan pembungaan. Oke, let's go, kita praktekin. Jadi aku ambil satu per satu. Nah, ini masih dalam tahap. Kita buka dulu ya. Ini aku turunin dulu beberapa. Ini yang pekerjaan kemarin guys. Biasanya kalau aku mau membelahnya, aku akan memakai perangsang akar ini agar ada air. Ini buat nanti tanamannya. Setelah aku potong, aku taruh ke sini yang sudah diisi dengan perangsang akar. Mejaku masih belum selesai guys. Yoi, mejaku belum selesai, jadi agak di bawah dikit ya. Oke, kita turunin. Sorry agak berisik, ada motor lewat. Oke, aku pakai ini nanti buat perangsang akar dari tanaman ini. Mau aku potong-potong memperbanyak anggrek bulan. Hari ini aku perbanyak, mungkin 6 bulan kemudian jadi lebih banyak lagi. Jadi percayalah, tidak ada kegiatan yang sia-sia ya kan. Agak susah. Halo. Okay. Ada aturan pakainya ya guys, silahkan dibaca aturan pakai. Biasanya aku taruh satu ini ya. Halo, selamat bergabung. Biasanya aku taruh satu tutup botol untuk satu wadah ini. Untuk ini ya, cara perakarannya. Nah, ini biasanya kalau mau nanam aku taruh di media tanamnya. Nah, kali ini aku mau mijah. Kalau mijah itu ikan ya. Mau motong-motong, lalu nanti akan aku tanam di pohon mangga. Dan ini yang udah aku larutkan ya. Untuk kegiatannya, kenapa aku berani memotong si anggrek bulan? Wah, jatuh lagi. Karena ada yang udah berhasil guys, ditempel di pohon mangga kayak gini. Ini langsung aku tempel di pohon mangga tanpa media. Jadi aku mau coba lagi. Ya, ini sekarang mau aku potong si anggrek bulan yang banyak anaknya, biar nanti beberapa bulan ke depan aku punya banyak anggrek. Nah, kemarin juga ada yang aku tanam yang udah jadi. Mana ya? Kita cari dulu yang udah jadi. Aku potong dan dia udah tumbuh. Ini guys. Ini dia nih. Jadi aku berani buat lagi. Nah, ini dari aku pelajari, daripada aklimasi ini lebih cepat besar. Kalau aklimasi kan yang dari botol terus ditanam, lama banget besarnya. Jadi kayak gini nih. Ini yang aklimasi tuh kebetulan yang ini dendrobium ya. Yang yang ini nih yang masih sisa beberapa. Ini lama banget besarnya. Tapi kalau ini aku memilahnya ketika ini ada semut segala. Ketika dia udah mulai dewasa dan punya akar, dan aku tanam, akhirnya dia jadi kayak gini guys. Yang media tanam kita arahkan ke media tanam lagi tuh. Jadi banyak akar kayak gini. Jadi aku mau coba lagi. Ada beberapa juga di belakang. Yuk kita coba yuk. Tinggal kita potong, terus taruh perangsang akar.
Ini mau aku tempel di pohon mangga karena media tanamnya belum datang guys. Aku baru mau ngambil media tanam jam 10 nanti setelah sesi live ini. Aku pakai ini untuk perangsang media tanamnya. Media tanam untuk perangsang akarnya. Tuh kan, pagi-pagi kurang konsentrasi saudara-saudara. Oke, kita lanjut dengan aku. Suaraku terdengar jelas ya. Yo, ini, ayo. Sambil nafas kita buat dulu. Ini media yang udah aku taruh air dan udah aku kasih perangsang akarnya. Perangsang akarnya yang ini udah aku taruh di keranjang. Kali teman-teman mau silakan. Dan ini bunganya sebanyak ini. Jadi kita pilah-pilah dulu yang memang udah ada akarnya dan udah besar gitu ya. Jadi coba awalnya aku mau buat dia rimbun, tapi pas aku lihat kok ada yang kuning ini daunnya. Ini biasanya kalau udah ada yang kuning tuh ada indikator yang kurang sehat. Nah, itu aku ambil satu yang ini dari bawah. Jadi kalau punya tanaman dipraktekin aja. Mumpung punya sendiri ya kan. Yuk kita lihat yang paling bawah dan paling memungkinkan untuk dipotong dulu biar yang lain gampang. Kelihatan nggak? Oh, wow. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku cari dulu. Ini udah aku potong. Dia udah lumayan gede guys. Berapa yang terikat? Oh, akarnya guys. Jadi dia akarnya sudah kemana? Oh, Bapak kali ya kita potong aja ya. Akarnya dia udah menerus ke bawah saking sudah besarnya. Gak apa-apa guys, aku masih nyisain akar yang segar yang ini, dan dia punya akar yang segar ini, dan udah segede ini. Ini udah kalau kita buat dalam satu pot, ini udah jadi satu pot. Tapi dengan kondisi kayak gini, dia belum bisa melakukan pembungaan karena masih ada percabangan nih. Cuma ini ada yang keluar lagi tunasnya. Kalau enggak aku potong nanti dia bakal rame tapi makin sulit ya. Nah ini juga ada tunas. Kemungkinan tunas ini adalah tunas bukan bunga tapi tunas untuk anakan gitu ya. Apa istilahnya aku lupa. Nah ini biasa kondisinya vegetatif. Jadi dia memang akan berkembang biak memperbanyak daun. Jadi kita siapkan wadah yang tadi. Taruh aja dulu sini ya. Kita potong yang lain lagi, kita cek tuh anggapnya sebanyak ini guys. Nah kalau masih terus bertumbuh kayak gini, ini kan dia masih terus bertumbuh nih, dia tidak akan keluar bunga guys, karena dia kondisinya sedang memperbanyak diri. Sehingga alangkah baiknya tunggu sampai dia tidak lagi menambahkan daun baru dikasih perangsang bunga dan akan cepat keluar bunga untuk anggrek bulan. Aku ada beberapa di belakang anggrek bulannya keluar bunga. Itu cakep-cakep guys. Tapi lagi pasti di belakang ya. Coba kita lihat yang berakar lagi guys. Ini berakar juga ini. Sudah berakar. Ini sebenarnya juga ada akarnya nih. Juga bisa dipilah. Nanti kalau dia udah lebar maka udah selesai ya. Ini ada beberapa titik akar yang boleh dipotong agar merangsang pembungaannya. Bisa lagi sedekat ini aku dan kamu, takkan mungkin saja. Oke, kita perhatikan dulu. Nah ini karena aku aku buka dulu ya. Jadi kalau bicara soal tanaman aku harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Dia kan makhluk hidup ya.
Mana tahu nanti aku salah dalam memotong, malah metong tanamannya. Kan jadi oke, aku buka dulu. Ini ada kawatnya nih, biar waktu itu tuh ada bunga, jadi biar bunganya nggak letoy diikat. Oh wah. Oke, tuang dulu dan kita siap melakukan pemotongan sambil dilihat. Oke, yang bagian sini agak sulit nih, posisinya agak sulit, memang harus secara dekat ya. Aku pakai gunting ini, harus ada gunting lain sih, harusnya kayak ada apa sih namanya, pisau silet gitu ya, cuma aku nggak jago megang kalau pisau silet, jadi takutnya malah aku yang kena pisau siletnya. Halo sahabat bergabung yang lagi bergabung, kita lagi melakukan operasi ya, operasi pasien anggrek. Kalau ada pisau silet itu bisa ya, yang tajam. Nah ini akarnya guys, kita taruh di tuh. Dan dia sudah berakar ke media guys. Wah, udah segede ini guys nih. Perbandingannya sama yang berbunga mana ya? Kita cek yang berbunga ya. Ini memang udah segede ini tuh. Kita doakan dia hidup kembali, tapi insya Allah tuh udah berapa kali aku lakukan dia tetap hidup. Kita perbandingan sama yang udah berbunga. Ini anggrek yang berbunga dan ini yang belum. Tuh, sama-sama gedenya kan. Ini hampir pasca bunga ya, udah cukup lama dia berbunga tuh. Hampir sama-sama gedenya kan. Jadi memang sudah waktunya untuk pindah ke rumah sendiri. Taram, akarnya juga banyak, akarnya juga bagus, nggak ada akar yang mati. Kita lanjut lagi, taruh di sini. Ini yang di perangsang akar. Ada kotor-kotor guys. Halo sahabat bergabung. Bentar ya. Bentar apa nih? Oke, bentar aku ada informasi. Halo sahabat bergabung, kita lanjut lagi. Misinya adalah melepaskan satu per satu si anggrek bulanku, dan berharap nanti setelah aku lepas nih, kalau nggak dilepas nih kan ada tunas baru nih, tunas baru ya. Tunas baru ini tuh nggak bisa berkembang dengan baik karena teman-temannya tuh menyiksa dia gitu, dia nggak diberikan kesempatan atau ruang untuk bertumbuh karena wadahnya kecil gitu-gitu ya. Ini ada daun kuning, aku lepas dulu daun kuning ini biar tidak mengganggu. Melepasnya itu robeknya di tengah kayak gini. Lalu kita lakukan perlahan-lahan. Tuh, selesai. Lalu lakukan perlahan-lahan lagi. Oke. Nah, selesai ya. Dari sini kita sudah dapat melihat ada satu lagi yang besar, dua yang di bawah. Oke, kita lihat dulu posisi yang gampang buat ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akarnya kemana nih? Akarnya kemana? Ini akarnya yang ini yang ini. Ada pisau silat tuh enak ya. Aku kayak ngeri gitu megang. Oke, kita coba. Ini satu akar yang ini aku potong dulu. Ini akar dari yang indukannya, udah patah, kita potong.
buat ngambil dia. Jadi bikin aja. Anak-anak udah bangun? Nah. Halo, selamat bergabung. Nah, ini yang kesekian kalinya. Nah, kondisi ini juga belum siap untuk pembungaan. Alangkah baiknya ini akar nanti diturunkan ke bawah karena dia masih tahap pertumbuhan daun-daun. Jadi belum siap untuk pembungaan. Nah, namun kita siap untuk menanam ke tempat lain, membuat dia hidup dulu, baru setelah mengecek semua daunnya selesai berkembang, maka bisa kita tambahkan hormon perangsang pembungaan. Biasanya pada anggrek-anggrek bulan dilakukan seperti itu. Nih, udah ada 3 guys, bayangin satu pot udah ada 3. Kalau dijual 100.000, 300.000. Tunggu sampai berbunga baru bisa dijual 100.000 ya kan. Kalau masih kayak gini enggak. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ada satu lagi nih. Ayah, punya pisau silet nggak yang kemarin mana ya pisau silet itu? Pegangannya itu ada di lemari oranye paling bawah di keranjang merah. Akhirnya aku menyerah guys, kayak nyari pisau silet itu ke rumahku di mana-mana. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada berapa lagi yang bisa kita buka? Satu nih yang paling besar. Cutter. Gimana caranya ya? Boleh juga sih, cuma ini terlalu rapat. Harusnya sih tajam. Oh iya. Potong ujungnya dulu nggak sih? Nah, ini yang harus dipotong bagian bawah sini nih. Kelihatan nggak? Bagian bawah sini ya. No, bagian bawah sini nih yang harus dipotong. Bisa. Coba kita tes. Nah, ini nemu di mana? Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dia punya banyak anakannya guys, tapi ada akar juga. Jadi aku harus benar-benar melihat dulu posisi yang bagus untuk aku potong. Ternyata agak keras juga guys. Tajam. Tajam sih. Ngeri kan pisau silet tuh gitu tuh, kalau lepas takut akunya. Oh, dia sebelah sini guys, sebelah sini belum. Bisa belum? Bisa belum? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Nah, aman, cara aman dan udah segini, ya kan? Ini dari kecil dia rusak guys daunnya. Setelah daunnya rusak, ternyata berkembang juga. Cara ini ketimpain apa gitu sama aku. Wah kan tuh ada ulat bulu lagi. Ya ulat bulu masih kecil. Tuh ada ulat bulunya. Ini yang nanti menyebabkan tanaman kita tuh gagal gitu ya. Karena ada hama lah. Ini kenapa ulat bulunya ada di bawah pohon ini gitu. Nah jadinya kayak gini tuh. Ya kita lanjut. Udah ada 4 aja nih anggrek aku. Wow udah ada 4 aja nih. Karena dibiarkan begini dia juga akan susah berbunga, jadi harus memang dilakukan pemotongan. Nanti kalau udah ada media tanam ini bisa aku lepas.
kita bisa lihat lagi. Ini masih kecil, masih ada tunas baru. Ini juga yang tadi aku bilang, daunnya dia udah tumbuh karena kan beramai-ramai jadi susah untuk di ini kan. Wah, ini nih ada daun coklat kayak gini gitu ya. Jadi memang harus. Oh, ini anggrek apa? Ini anggrek bulan, tapi aku lupa dia jenis warna bunganya apa. Karena udah aku hilangkan ya. Tuh, ini ada, aku baru sadar. Ini ada daun yang lebam, Bang. Nah, ini harus dibuang, kalau enggak ini menular ke tempat lain. Kita buka pembuangannya dari sini ya, dari pucuk ini kita belah dua. Oke, ditarik. Tara, lepas. Jadi semuanya lepas. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, oke, lepas. Jadi nggak ada sisa. Jadi kelembabannya itu nanti kalau ada sisa kita potong di sini. Ini nanti jadi lembab. Ini karena nggak ada sisa, aman. Taran tuh. Mau dipotong lagi sayang, karena sebenarnya ini kalau mau dipotong bisa si indukannya dipotong udah jadi satu pot dan cantik. Kira-kira dipotong nggak ya? Karena ini terlalu ramai. Atau dibiarkan di sini bertumbuh bersama teman-temannya. Masih ada nih 1, 2, 3, 4, 4 lagi. Ini ada akarnya nih. Kalau dipotong di sini, ini ada akarnya. Kalau dipotong dia bakal hidup lagi, guys. Ini maksudnya ini ada 5 anggreknya. Potong aja kali ya, biar kita tanam dan membiarkan yang kecil-kecil ini tumbuh. Coba aku potong saja, aku penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dan tara, ini masih ada akarnya ya. Tuh. Ini terlepas satu. Ini ada yang udah rusak di bagian ini, nggak jadi berkembang ya. Ini masih ada akarnya. Kita coba tes potong kayak gini bakal hidup enggak. Jadi aku tuh suka melakukan kayak semacam meneliti ya. Jadi membuat sesuatu dicoba dengan plan tanaman aku sendiri. Jadi merasa kayak wah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada di bawahnya. Ini aku biarkan aja kayak gini dan kita tunggu nanti akan berkembang lagi dan besar. Beberapa akar yang tidak bagus aku potong dulu. Karena memang akarnya tidak berfungsi, guys. Kayak gini, akarnya udah kering tidak berfungsi, kita potong. Nah, yang lain masih bagus dan kita letakkan kembali. Ini ada rencana pembungaan enggak ya? Tuh, tidak ada, guys. Udah aku lepas. Wah, ada nih, kita lepas. Sebentar, aku mau lepas. Mana tahu dia bisa keluar. Nah, ini sulit karena dia punya dan kita lihat minggu depan apakah dia berhasil keluar. Nah, teman-teman kalau punya anggrek di rumah, coba aja melakukan uji coba beberapa kegiatan. Nanti teman-teman akan merasakan sesuatu yang baru, istilahnya aku bisa membuat kayak gini ternyata ya gitu. Terus kayak nonton lagi nanti atau baca buku lagi tentang perawatan anggrek lainnya. Nah, bisa jadi nanti mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ini aku coba membuka tadi, semoga nanti dia berguna. Ya, kemarin itu aku buka di sini, jadi malah keluar spek. Cuma dia nggak sempat, belum berkembang dengan pesat karena terlalu kondisinya vegetatif. Ayo kita taruh di dulu. Sambil menunggu beberapa menit dalam sesi penanaman, ini aku taruh dulu di sini.
aku taruh di sini nih. Yang ini nih anggrek-anggreknya tuh agak tahan banting ya, karena memang ini juga ada lagi nih yang bener rimbun, dan beberapa juga kayaknya harus dibuka ini, tapi aku lakukannya nanti. Nih ini juga rimbun banget. Dan sambil menunggu itu anggrek, ayo kita ngecek anggrek kemarin itu yang udah aku buka juga, dan dia berhasil hidup dalam pemijahan lagi, dalam pembelahan, memperbanyak anggrek. Mana ya kemarin? Kemarin kemana? Ini dia guys. Oke, ini ambil dulu ya. Nah, ini juga sama. Iwa, ini bahkan udah ada tunas guys, 1, 2. Nah, 2 anggrek ini anggrek yang aku lepas dari indukannya. Jadi udah ada tunas 1, 2. Kalau dia dirawat dengan baik dan nanti berkembang lagi, kalau dia masih kondisinya vegetatif, anaknya besar, aku bisa membelah lagi dan nanti menyiapkan perlahan untuk membuat kondisinya bisa berbuah. Lanjut, kita mau media yang bagus buat anggrek apakah moss atau arang, tergantung jenis anggreknya. Beberapa yang bilang media tanam moss juga bagus. Aku ada beberapa sih yang media tanam moss kayak gini. Kelebihannya misalnya media tanam moss itu kan nggak cepat, nggak perlu disiram tiap hari misalnya. Kayak gini, ini yang hasil dari aklimasi yang aku keluarkan dari botol. Lalu sekarang udah aku tempel di papan pakis. Dan ini anggrek bulan, aku lupa namanya, silangan baru dan bulan punya ID. Jadi ada indukan ayahnya, mamanya, namanya itu gitu ya, belum ada nama resminya. Lalu ini juga beberapa yang aku tanam di media tanam arang. Ini yang minggu lalu aku kerjakan. Ini anggrek bulan yang aku tanam di media tanam arang. Nah, aku sedang, ya tergantung tempatnya, teduh. Ini lumayan teduh karena di bawahnya, di atasnya aku kasih paranet. Tapi anggrek bulan itu aku geser ke arah yang ada atap sedikit. Nanti kalau udah siap-siap melakukan pembungaan, aku geser sedikit ke tempat matahari, karena tanaman berbunga itu membutuhkan sinar matahari. Nah kayak gini nih, ini udah ada akar-akarnya. Tapi untuk baru-baru tanam biasanya aku selamatkan dulu, tidak terlalu ke arah matahari, karena dia kan masih di dalam perawatan ya. Anggrek bulan digantung atau di pot, tergantung kondisi ibu. Jadi kalau misal teman-teman mau punya anggrek bulan lalu mau buat dihias di atas meja, biasanya akan ditaruh di dalam pot yang bagus lalu taruh di atas meja. Tapi nanti kondisinya sudah ada perbanyakan dan lain, mungkin bisa digantung. Kalau aku tergantung ruang ya, kayak gini. Kalau ditanya potnya apa, ini pot pot sabut kelapa yang bisa digantung untuk memanfaatkan ruang. Kalau ini aku pakai pot gerabah yang kayak gini. Ini karena naruhnya ditatakan seperti ini. Kalau yang kemarin kayak gini nih, ini aku sambil nunggu yang ini ya buat ditanam, ditempel di pohon atau ditempel di papan pakis nih. Kalau yang ini kemarin itu karena lagi berbunga bagus, aku pindahkan ke dalam pot kayak gini, bisa ditaruh di atas meja gitu ya, atau di depan ruang tamu, atau di di teras, di meja teras. Nah, tapi kalau udah kondisinya kayak gini, udah nggak bagus lagi, maka aku pindahkan, biasa aku ganti gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Mana ya, aku menanam di sini aja lah. Anggrek-anggrek bulan tadi butuh 4 ya.
Tadi yang mau ditanam di pohon mangga itu beberapa aku tanam di pohon mangga. Misal media tanamnya habis, aku tanamnya di pohon mangga. Tapi karena media tanamnya masih ada nih, biar kita gantung. Wah, siapin ada 4 sisa-sisa. Ada 4 papan pakis sisa. Ini berapa angkanya? 1, 2, 3, 4. Oh 5 guys. Ini ada papan. Ya tergantung posisi sih sebenarnya. Untuk bagus enggaknya tuh balik lagi nanti anggrek itu, karena kayaknya butuh perawatan setiap hari ya. Papan pakisku sampai begini guys, tumbuh media tanam lain, tumbuh tanaman lain. Nah ini 2, 3, aku cari dulu dong. 4. Nanti yang ini kurendam pakai antrakol. 5. Pas ya? Oke 5, masih ada 1 nih. Jadi aku buka dulu media tanam tempo hari. Kalau kayak gini kan media tanamnya masih bisa dipakai, dibuang sayang. Dibuang sayang. Jadi kita buka dulu. Oh, anggrek pucuk itu ibu buang pucuknya, ibu potong terus dicuci bersih, kasih ini bu, antrakol nih biar enggak menular. Aku juga ada nih yang beberapa yang busuk misal itu dipotong dibuang, itu kondisi wajar aja di setiap tanaman ya. Lihat yang khusus gantung. Lalu kalau busuknya terlalu parah, dibongkar, terus dipotong-potong akarnya, terus dicuci, pokoknya direndam dulu sama perangsang akar, disemprotin ini. Nah nanti ditanam di media tanam baru. Kalau yang digantung tuh kayak gini nih ya. Ini aku pakai pot gantung. Ini anggrek keritingan, tapi aku lupa juga namanya. Rata-rata karena memang untuk uji coba sendiri. Ini yang aku gantung kemarin di pohon-pohon mangga kayak gini, kelihatan nggak? Oh, yang ini nih. Ini beberapa yang hidup, karena kalau seandainya tanaman itu pucuknya rusak, ini kan banyak yang rusak nih daun-daunnya nih, dendrobium. Aku potong aja terus aku tempel, dan nanti dia tumbuh akar baru, batangnya juga masih sehat. Padahal ini udah hampir setahun nih. Aku ngerjainnya di bulan Oktober kayaknya ini. Bentar lagi Oktober kan. Nah ini anakan dari si anggrek yang kayak tadi aku pilah-pilah. Aku tempel di papan pakis kayak gini. Ternyata udah ke pohon-pohon. Nah ini juga harus siap untuk dipilah lagi ya. Ini udah rusak nih kondisinya. Mungkin media tanamnya kurang cocok sama dia. Nah ini warnanya udah menguning kayak gini. Jadi harus ada yang dikontrol ya. Anggrek itu harus ada yang dikontrol. Nah macam-macam sih kondisi. Kalau teman-teman ke kebun pasti akan menemukan banyak kondisi anggrek, sama kayak, karena itu kan tanaman makhluk hidup, jadi kondisinya macam-macam walaupun perawatannya terkadang itu sama. Nah lalu beberapa yang ada bunganya dan lain-lain. Anggreknya kondisi berbunga mbak, gimana itu? Yang berbunga itu anggrek yang layunya ya, mau nggak mau ya rela dipotong bunganya, karena anggrek ketika berbunga dia kan membutuhkan banyak asupan dan yang lain kan, jadi itu menyebabkan kalau kondisinya terganggu nanti rusak. Saya pernah juga memotong bunganya jadi biar dia tidak rusak gitu ya. Jadi kita rela aja, yang penting anggreknya selamat dulu, karena kalau udah busuk daun, busuk pucuk itu udah kayak nggak ada obat lagi bu. Ya memang daun yang busuk itu harus dipotong gitu, tapi masih bisa ditolong kalau diganti media tanam. Bunganya kalau ibu masih
yang bunganya yang kalau masih ibu masih punya bunga terus dipotong aja bunganya, terus bunganya ditaruh di dalam air, jadi itu bisa jadi hiasan di rumah agar mempercepat pemulihannya. Anggrek bulan tuh harganya biasa 120 ribuan, tapi kali ini aku lagi nggak jual karena lagi ngisi live edukasi penanaman. Dan kalau yang dijual tuh ada di etalase ya, yang sering aku pakai. Jadilah ini, aku potong-potong dulu nih, lalu wadahnya kita siapin sebentar. Ini aku ngobrol sambil menunggu tadi si anggrek yang siap untuk ditanam ini dalam kurun waktu 15 menitan. Kuning kisut, kuningnya dicopot, lalu coba kasih pupuk yang ini kak nanti. Nah, aku tandain. Daun-daun kuningnya harus dicopot buat dia daunnya sehat kembali. Oh, kok nggak ada? Ini nih, aku sematkan nih. Coba cek. Mungkin ongkirnya murah. Pakai itu lumayan. Aku pupuknya ini. Waktu itu aku beli ini hampir setahun tahan karena emang agak jarang-jarang juga aku pakai. Aku beli karena murah kak. Ini pupuknya, jadi tanamannya kembali sehat kembali. Cuma yang kisut itu bisa dilepas dulu ya. Papan yang lebar berapa bun? Papan yang lebar ada nggak ya sini? Coba cek. Ntar aku lupa ngecek dulu. Aku lupa. Oh yang ini ada tulisannya kak. Itu per 10 piece 22 kali 12 cm. Tapi itu belum ada ini deh, belum ada kawat. Biasa kayak gini tuh kawatnya aku pasang sendiri, tapi boleh dicoba. Oke, aku siapin dulu ya buat ngerendam ini. Kita siapin aku bawa air guys, bawa air untuk merendam si apanya yang berapa. Ini anggrek bukan yang sakit tapi yang mau dipilah ditanamkan ya. Nah ini buat air buat rendam si media tanam ini, karena media tanamnya lama aku taruh kayak gini lembab, mungkin dia mengandung bakteri dan lain-lain. Aku kasih sedikit fungisida ini untuk bagian airnya. Biasanya ditakar kayak gini aja. Aku ngaduk dulu ya guys. Selamat bergabung teman-teman. Nah ini udah diaduk, kita rendam dulu sebentar. Oh media tanamnya udah kita rendam. Kita rendam dulu 2. Dicelutin kayak gini 2, 3. Ayo lihat papan pakis bunda lagi enggak ya? Ini papan pakisnya, dilakukan perendaman kayak gini. Nanti tinggal tempel anggrek bulannya. Terendam kayu masih ada. Biar kita potong lalu kita tanam. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu perkara penanaman karena masih harus menunggu dulu setelah direndam dulu. Ini media tanam bekas tanaman anggrek sebelumnya yang gagal
karena walaupun melakukan perlakuan yang sama terkadang juga pernah gagal sih. Oh, tapi yang hidup juga banyak Kak, jadi yuk kita jalan-jalan melihat yang hidup dulu biar merasa ternyata ada hidupnya gitu ya. Biar teman-teman bisa lihat nih, ini yang hidup ya, yang ini aku dari kekian sama kayak tadi. Yang tadi tuh kekiannya bulan, yang ini kayak gini nih. Untuk harga produknya bisa dicek sendiri ya di etalase, macam-macam karena harganya, tapi bukan anggreknya itu benar-benar kayak papan pakis ya papan terpakis, kalau pupuk ya pupuk gitu ya. Nah ini ada akar yang hijau-hijau Kak, jadi hidup. Jadi aku kan cuma nempel kayak gini aja. Anggrek itu lebih suka yang kering daripada basah dan membuat media tanamnya rusak. Nah ini beberapa yang ditanam di papan pakis. Ini hasil dari stek beberapa bulan yang lalu. Mana lagi ya, aku lagi nyari papan pakis lagi biar bisa nanam sekaligus. Oke, kayaknya nggak ada, habis kali ya. Memang ini lagi krisis media tanam karena memang aku lagi nanam banyak. Ternyata pas lagi mau nanam, wah media tanamku habis. Ternyata teman-teman gitu ya. Kelihatan nggak? Oke, kita lanjut. Ini udah. Jadi ini aku rendam. Kita pindahkan dulu pisaunya. Kita geser. Nanti aku juga melepas yang ini. Nah, yang ini. Haram. Nah, aku ngambil talinya dulu ya buat gampang diikat. Apa? Tali apa? Di mobil di bawah jok. Di mobil bawah jok. Guys, aku juga nemuin satu yang udah banyak. Satu. Kayaknya ini juga harus ditangani. Dulu aku beli satu pot, ini berapa ya? 400.000 atau 300.000? Ini jenis anggrek tebu-tebuan dan berbunga cantik. Apa 200.000 ya? Oh, 200 ribuan. Ini aku rendam pakai ini Bu, antrakol nih. Nih, biar menghindari dari bakteri atau jamur-jamur yang menyebabkan menghambat pertumbuhan anggrek. Nah, rata-rata biasanya untuk di kebun tuh seminggu pakai sekali, dikucur di air terus disemprotkan. Boleh dicek di etalase ya Bu kalau mau. Oke, kita lanjut nanam ini. Aku udah siapin pakai tali rajut segala ya kan. Aku ngerajut guys, jadi ada ini aja deh. Ayo kita siap. Padahal cuma 5 yang mau dikerjain, tapi kok berasanya banyak. Aku juga punya ini. Kalau takaran itu ada tertulis Bun di sini Bun. Macam-macam. 4 gram serangan penyebab volume tinggi dan lain-lain. Ada beberapa gram untuk 5 liter air gitu-gitu ya. Nah ini tadi aku cuma naruh kayak yang penting naruh ya kan. Tapi sudah kayak udah terbiasa gitu loh, kayak ibu-ibu yang biasa masak udah naruh garam gitu pas ya ini ya anggaplah gitu. Ayo kita lanjut. Lanjut nanam ya. Ini yang mau aku tanam adalah ini. Oh, anggrek bulan aku yang aku split dari pohonnya tadi ya. Ini kita buang nih.
biar nanti ini kering, ini akar yang udah dikasih perangsang akar tadi tetap tumbuh dengan sehat. Lalu kita berdoa karena ini adalah makhluk hidup, apapun bisa terjadi ya. Semua hal makhluk hidup pasti akan mengalami mati dan lain-lain, sakit gitu ya. Jadi setelah ditanam tetap kita berdoa, ya Allah semoga tanamannya sehat. Ya itu harapan ya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang paling belakang. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Nah, itu biarkan saja dia begini. Nah, aku taruh ke wow, kok nggak mau? Kok nggak mau dia? Bentar. Kita coba lagi ya. Oh, mau guys. Jadi kemarin ini aku baru beli agar apa? Gampang untuk ngikat. Sebelumnya kan aku ikat bolak-balik ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini. Biar gampang ikatnya. Nanti kalau dia udah menempel, dia bisa dipotong lalu sudah tidak butuh lagi pengikat karena dia sendiri sudah berada di antara akarnya, sudah mengikat di tanaman pakis ya. Nah kayak gini aja, jatuh ya ampun, karena dia pakisnya masih lembut. Ya udah, kita coba ikat di belakang. Kalau di pohon mangga kemarin cukup berguna. Oke, sekarang kita pastikan dulu dia kuat. Aku buang deh biar menusuk. Kayaknya memang harus tambahkan sedikit. Ini karena pakisnya dia lembut ya guys, jadi memang mempengaruhi dalam mengikat. Nah nanti dengan langsung akarnya itu bisa bekerja sama dengan si pakis dan bakal cepat bertumbuh. Oh, masak nih. Masak. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu subscribe ya. Ada udah bangun? Belum. Bang, ada udah bangun, Bang? Oh, lalala. Oh, lembut banget. Lalala. Biar nggak jatuh karena udah lumayan berat. Selesai hari ini mejanya. Aku lagi dibuatin meja guys. Iya, biar gampang kerjanya. Taram! Taram! Selesai, bisa digantung. Aku sarankan kalau udah kayak gini, gantung dulu di tempat yang teduh agar tanamannya tidak langsung sekarat. Jadi kan dia udah merasakan pemisahan kayak gini kan, dia lebih ke kayak kok tempatnya beda nih gitu. Jadi butuh adaptasi dulu. Saran aku di tempat yang teduh, disiram sehari sekali, jangan di bagian atas, nanti membuat daun-daunnya rusak. Oke, selamat bergabung teman-teman. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Aku gantung di sini dulu buat sementara. Kelihatan nggak? Biar cantik. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya di depan ya posisinya. Oke. Nyamping nggak apa-apa. Jadi ini kalau ini media tanamnya, wah nih kayak gini tuh. Ada makhluk-makhluk. Kalau udah direndam, makhluk-makhluknya keluar guys. Nih. Aku lanjut. Nah ini juga udah aku rendam tadi pagi. Nih, pastikan kena air lagi. Ya, oke. Selamat mencoba ya tanamannya. Kondisi tanamannya baik. Nanti kita tunggu
akan bertahan berapa lama. Insya Allah tumbuh ya, tumbuhlah tanamanku. Bisa ini guys, karena papan pakisnya terlalu lembut, jadi memang diikat. Nah, aman nih. Ini nanti akar yang tumbuh itu akan langsung menempel ke sini. Ini kan ada akar nih yang bisa turun. Nah, dia langsung menempel ke bagian ini. Ini bisa kita arahkan ke bagian media tanam. Aku arahin dulu. Kita arahkan dulu dia ke bagian media tanam. Nah, agar terkena media tanam, jadi kayak merasa nanti dia langsung bisa menyerap nutrisi yang ada di sini. Oke, udah dua guys. Oke. Oh. Nah. Baru dulu kita siapin lagi. Nah, ini juga yang tadi. Setelah segede-gede ini, aku baru sempat memisah-misahkan dia. Teman-teman, hobi menanam apa aja? Apakah memang hobi menanam anggrek? Sama dong kita. Kalau aku suka berkebun sayur, tapi lama-lama kok makin enak anggrek, makin senang nanam anggrek gitu ya. Kayaknya balik lagi sih, petani itu memang ada kesenangan juga ya di bagian yang dia sukai. Ini karena papan pakisnya kan agak lembut, jadi agak susah langsung dipakuin. Aku ikat begini saja. Jadi memang nggak aku pakai media tanam apapun, membuat akarnya kering dulu, tidak terlalu basah. Ya, jadi ini membuat dia cepat pulih. Kalau basah dan lembab, tanamannya juga nggak baik. Papan pakisnya udah agak tua ini guys. Nih, biarkan, tapi aman ya, aman lah. Kita sekali lagi, dia apa coba? Dia tanamannya aman, terkendali. Potong dulu. Pagi minggu yang seru sekali menanam anggrek sama teman-teman. Oke. Wah, selesai. Udah selesai. Nanti akarnya akan mencari ruang sendiri agar dia bisa hidup. Oke. Buat yang teman-teman merasa penasaran, kira-kira yang sudah hidup seperti apa? Ayo kita cek dulu yang sudah hidup di papan pakis yang aku tanam. Haram, ini benar-benar aku cuma ikat kayak gini, pakai benang rajut cotton susu, lalu aku taruh di papan pakis yang semini ini. Keuntungannya dia aku taruh di pohon mangga, dan ternyata akarnya malah keluar dan menempel di pohon mangga seperti ini. Nah, jadi setelah ini berhasil, aku mencoba lagi dan lagi, karena beberapa kali harus mencoba melakukan
biar tahu ya, belajar menanam itu harus melakukan percobaan. Nah, ini percobaan kesekian kali ya. Udah ada 1, 2, 3, berarti ada 2 anggrek lagi nih. Setelah ini baru aku cari media tanam lain untuk tanam. Keliling kita, keliling di rumah. Oke, lanjut. Nyimpen air dia guys, nyimpen air ya. Lanjut kita tanam kembali nih yang aku mau tanam. Oh no, benangku. Oh no. Ini bisa kita lepas setelah akarnya mulai menempel di papan pakis. Tada. Tada. Jadilah kayak gini. Halo yang lagi bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tetap layar buat mendapatkan informasi lainnya tentang perawatan anggrek di kegiatan mingguan aku. 3, 4, 5 guys, 5 aja kan. Nah ini ada tanaman kecil-kecil gulma yang menempel di pohon pakis, karena memang tadinya pohon pakisnya aku taruh di luar, jadi dia punya kelembaban tinggi. Nah, lalu kita taruh di sini. Itu tanpa mos ya kak, direndam apa pakisnya? Iya tanpa mos, aku rendam ini. Coba cek di etalase, kali kalian butuh. Iya tanpa mos, karena di bagian papan pakis itu adalah media tanam sendiri. Lalu dia sudah punya akar, nggak lama kemudian nanti akar itu akan mencari media tanam dan menempel di papan pakis. Karena papan pakis ini sendiri adalah media tanam. Iya, kalau media tanamnya kering pasti aku siram setiap hari. Tapi kalau lagi basah enggak. Enggak, ini yang dijual media tanamnya aja, papan pakisnya aja, enggak bunganya ya. Kalau yang di etalase itu semuanya adalah kayak produk-produk tanaman seperti pupuk, pot, papan pakis, tapi enggak sama bunganya. Nanti kalau sama bunga live secara terpisah lainnya ya. Memang ini aku melakukan praktek kegiatan perawatan. Aku sengaja taruh pot etalase biar teman-teman tuh tahu belinya di mana. Kadang suka banyak yang nanya, "Kak, belinya di mana?" Oke, kita beli di sini. Tapi di etalase tuh belum ada, kalau yang papan pakis tuh belum ada ini ya, belum ada, kayaknya belum ada kawat ya, karena memang rata-rata jarang yang pakai kawat sih, pakai sendiri biasanya. Wow, udah kayak gini. Nah, dia dengan kayak gini ada di etalase berapa ya? 55.000 tuh dapat 10 papan pakis.
Kalau nggak salah saya coba cek, mungkin teman-teman bisa dapat harga lebih murah karena tergantung akun dan tergantung ongkirnya ya. Tuh, kalau dibuat kayak gini, ini jadi media sendiri. Ini kan ada akar yang sehat. Kita bisa lihat akar-akar yang sehat. Tuh, akar-akar yang sehat ini yang akan menempel dan mencari nutrisi secara sendiri menyebabkan pakis itu sendiri. Nah, biasa aku udah ngerjain 24 guys.